Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Kita tanggepin satu komentar terkait dengan galbe dan juga pinjol. Nabila Putri. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapan Umi soal korban yang bundir karena APK ada kambing? Miris banget nih, semoga orang-orang di luar sana dikuatkan iman ya Umi. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Jadi sebelum berita ini viral, ada juga satu berita yang saya lupa daerahnya mana. Justru ini lebih miris karena namanya dipakai orang lain, ya, yang digalbaikan gitu loh. Malah beliaunya yang bundir gitu. Karena apa? Semua yang bundir-bundir dari mulai zaman tahun berapa tuh yang sopir taksi yang bundir juga. Terus kemudian ada juga yang di Malang yang bundir. Saya diberitahu member TPH tetangganya beliau bundir gara-gara pinjol. Pertama teman-teman, kenapa saya konsen banget di kelas saya untuk gimana caranya supaya panjenengan semuanya waras mental aja dulu. Mindsetnya sini yang mesti diubah. Jangan takutnya berlebihan. Karena yang namanya syaiton ya, syaiton itu mengajak kepada kemungkaran. Satu, diajak dengan nyemplung riba. Itulah kenapa saya mati-matian untuk terus syiar hijrah dari riba. Yang kedua, kalau jenengan udah nyemplung ke riba pun jenengan gak dibiarkan begitu aja lolos. Jangan akan dibuat terus-terusan ketakutan gitu untuk bisa keluar dari riba. Maka setan akan bisikan terus, gak usah galbay. Kalau kamu galbay nanti kamu diancam. Kalau kamu galbay nanti kamu dipermalukan. Kalau kamu galbay nanti kamu akan terhina segala macam gitu. Ya, kalau kamu galbay didatangin kantormu. Kalau kamu galbay dipecat dari kantormu segala macam. Itu semua setan bisikan terus-terusan. Makanya penting banget, jangan mesti sadar, ya. Tidak, aku malu sesaat gak apa-apa daripada aku sengsara seumur hidup. Kalau di sininya udah bagus ya, mindsetnya udah bagus, nanti mentalnya akan bagus. Karena dia udah siap gitu dengan segala resiko galbay, yaitu tadi salah satunya adalah dipermalukan. Salah satunya yang tadinya mungkin orang gak tahu jadi tahu utang jenengan. Tapi kalau misalnya jenengan mindsetnya udah rusak, mentalnya udah rusak, ya kan? Yang ada apa? Yang ada keputusasaan, depresi. Nah orang semua itu bundir-bundir itu berawal dari depresi dulu. Gak ada orang tatahuan langsung bundir aja. Itu bertahap, ada tahapannya. Pertama dia ngutang dulu, ya kan, riba. Terus gak mampu bayar karena memang kondisinya beliau, ya kan. Terus habis itu apa? Habis itu lalu kemudian dia merasa tertekan dengan teror-terornya DC tadi itu. Merasa tidak ada teman cerita, tidak ada support dari lingkungan sekitar, gak ada support sistemnya dia. Support sistemnya itu gak ada. Makanya saya di kelas saya GHR itu mati-matian setiap sore, walaupun kadang tuh saya capek, kadang saya sakit, itu saya tetap ngadain edukasi, motivasi. Kenapa? Karena saya peduli sama teman-teman tadi itu yang ketakutan yang karena diserang, ditekan terus sama DC. Jadi penting banget buat teman-teman semuanya, ya saya pesan kalau misalnya jenengan mengalami seperti itu ya, cari cara gimana caranya supaya mindset jenengan itu sadar, supaya mental jenengan itu sehat. Itulah sebabnya di awal galbay tuh saya melarang teman-teman untuk baca chat. Jangan baca chat karena nggak penting itu chat-chatnya. Chatnya tuh isinya cuma tekanan-tekanan yang akan membuat psikismu tuh rusak. Dan saya minta lagi sama teman-teman, kalau misalnya ada tetangganya yang galbay dan ketakutan, arahin aja nonton VT saya kalau mau yang free. Kalau mau yang berbayar, masuk di kelas saya. Setiap hari saya edukasi jam 4 sore sampai jam 4.40 menit saya ngedukasi. Di situ memang saya tegas, di kelas saya itu saya tegas banget. Kenapa saya harus tegas? Karena memang menyadarkan orang-orang pelaku galbay pinjol ini setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan, yang diciptakan oleh para DC itu mengakar di hati dan pikirannya. Sehingga pikirannya, logikanya tuh kadang lumpuh. Nah, untuk menyadarkan orang-orang seperti ini memang perlu ketegasan. Ya. Jadi memang miris banget mendengar berita itu tuh, sedih sebetulnya ya. Kenapa sih nggak ketemu orang kayak aku yang memotivasi gitu loh. Itu tak motivasi tuh. Sebetulnya di kelas saya itu banyak banget ya. Ada yang mau bundir, ada yang mau jual diri, ada yang pernah komen kan, mau rencana jual ininya, si babynya dari dalam kandungannya. Ada yang mau ngejual ginjal, ada juga. Macam-macam tuh yang datang konsultasi sama saya. Dan qadarullah, setelah kita semangati, kita treatment pelan-pelan tersadar, sehingga ya tadi tuh rencana-rencana jahatnya tadi itu nggak jadi dilakukan. Maka penting teman-teman ya, kalaupun misalnya kita tidak bisa ngasih solusi dari sisi ekonominya, ya kan,
misalnya kita nggak bisa ngebantuin dari sisi finansialnya, paling tidak dengan ucapan dan lisan kita. Itulah saya paling marah kalau ada netizen yang underestimate terhadap orang punya utang. Saya pernah kan tegur satu netizen yang underestimate, kayak memandang sebelah mata gitu terhadap orang-orang yang punya utang. Ya jangan, karena apa? Kalimat kita itu nanti bisa jadi semangat bagi mereka atau bisa jadi bumerang juga gitu loh. Malah memperburuk keadaan yang pada akhirnya kalau nggak kuat bundir gitu. Ya, jadi penting banget dijaga kesehatannya di masa-masa galbais seperti sekarang ini.